39223500045, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah saat ini Sistem Operasi. Di sini saya membahas tentang manajemen memori. Istilah memori dapat diartikan sebagai kumpulan data dan format tertentu digunakan untuk menyimpan instruksi dan memproses data. Memori terdiri dari array besar atau sekelompok kata atau byte, masing-masing dengan lokasinya sendiri. Tujuan utama sistem komputer adalah untuk menjalankan program-program besar dengan informasi yang diakseskan harus berada di memori utama selama eksekusi. CPU mengambil CPU mengambil instruksi dari memori sesuai dengan nilai penghitung program. Untuk mencapai tingkat multiprogramming dan pemanfaatan memori yang tepat, manajemen memori sangatlah penting. Ada banyak metode manajemen memori yang mencerminkan berbagai pendekatan dan efektivitas. Setiap algoritma bergantung pada situasinya. Di sini saya akan membahas topik manajemen memori. Apa itu manajemen memori? Ya. Apa itu memori utama ya? Kita masuk dulu memori utama. Apa itu memori utama? Ya. Memori utama. Nah, memori utama adalah pusat pengoperasian komputer modern. Memori utama adalah kumpulan kata atau byte yang besar dengan ukuran mulai dari ratusan ribu hingga miliaran. Memori utama adalah tempat penyimpanan informasi yang tersedia dengan cepat yang dibagikan oleh CPU dan perangkat. Memori utama adalah tempat penyimpanan program dan informasi. Ketika prosesor menggunakan secara efektif, memori utama dikaitkan dengan prosesor sehingga memindahkan instruksi dan informasi masuk dan keluar dari prosesor sangatlah cepat. Memori utama disebut juga RAM atau Random Access Memory. Memori ini mudah berubah atau RAM kehilangan data. Mudah kehilangan datanya ketika terjadi gangguan listrik. Di sini nih. Sini ada contohnya. Elektronik misalnya ada gangguan. Memori registrasi, hash, memori, elektronik di optical, magnetic. Ya, ada di sini. Udah ada di sini ya contohnya, perhatiin panah-panahnya. Dan kita masuk ke kedua, apa itu manajemen memori? Dalam kelompok multiprogram, sistem operasi berada di sebagian memori dan sisanya digunakan oleh banyak proses. Tugas membagi memori di antara proses yang berbeda disebut manajemen memori. Ya, jelas ya. Manajemen memori adalah metode dalam sistem operasi untuk mengelola operasi antara memori utama dan disk selama eksekusi proses. Tujuan utama manajemen memori adalah untuk mencapai memanfaatkan memori yang efisien. Ketiga, mengapa manajemen memori diperlukan? Pertama, mengalokasikan dan membatalkan alokasi memori sebelum dan sesudah eksekusi proses. Ya. Kedua, untuk melacak ruang memori yang digunakan berdasarkan proses. Ketiga, untuk meminimalkan masalah fragmentasi. Lanjut, berikutnya untuk memanfaatkan memori utama dengan tepat. Terakhir, untuk menjaga integritas dan saat menjalankan proses. Itu manajemen memori. Mengapa memori manajemen diperlukan? Nah, ada 5 alasan. Karena mengalokasikan dan membatalkan alokasi memori sebelum dan sesudah eksekusi proses. Dan terakhirnya untuk menjaga integritas data saat menjalankan proses.
Sekarang kita membahas tentang konsep logis. Ya. Di sini ruang alamat logis dan fisik. Ruang alamat logis. Di sini yang pertama, alamat yang dihasilkan oleh CPU dikenal sebagai alamat logis. Ini juga dikenal sebagai alamat virtual. Ruang alamat logis dapat didefinisikan. Dan kedua, untuk meminimalkan masalah fragmentasi. Ketiga, untuk memanfaatkan memori utama dengan tepat. Terakhir, untuk menjadi integritas data saat menjalankan proses. Sekarang kita membahas konsep logis unrest. Ya, sudah ya, kita sudah membahas ya tentang logis ya. Nah, sekarang kita masuk ke tautan, statis, dan dinamis ya. Untuk melakukan tugas penautan, tautan digunakan linker. Adalah program yang mengambil satu atau lebih file objek yang dihasilkan oleh komputer dan menggabungkan menjadi satu file yang dapat diakses. Tautan statis. Dalam tautan linker menggabungkan semua modul program yang diperlukan ke dalam satu program. Ada tautan dinamis ya. Tautan dinamis disertakan untuk setiap referensi rutin perpustakaan yang sesuai. Stop adalah sepotong kecil kode. Ketika stop dijalankan, iya. Terus tautan statis dan dinamis untuk melakukan tugas penautan. Tautan digunakan linker adalah program yang mengambil satu atau lebih file objek yang dihasilkan oleh komputer dan menggabungkan menjadi satu file yang dapat diakseskan. Bertukar ketika suatu proses dijalankan, ya. Di sini kita ini tentang bertukar. Ketika suatu proses dijalankan, proses tersebut pasti berada di memori. Swapping adalah proses menukarkan suatu proses sementara ke memori sekunder dari memori utama yang berlangsung lebih cepat. Nah, kita lihat di sini. Sweep it out, sweep it in. Yang ada di sini nih. Untuk memindahkannya. Dia sudah ada gambarnya di sini. Dari sweep it out masuk ke sweep it in. Kita juga sebaliknya. Jadi bertukar. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Di sini kita udah banyak membahas ya tentang banyak ya. Ada contoh seperti yang kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh dulu ya. Ada contoh di sini seperti yang ditunjukkan pada gambar memori diapartis. Jadi 5 wilayah. Wilayah tersebut dicadangkan untuk memperbaharui sistem 4 partisi, sisanya untuk program pengguna. Dan di sini udah ada hal pertama, partisi ukuran tetap sistem operasi. Ada 4 hal ya, table per parsitis. Nah, itu udah ada tabelnya. Ini bisa kita lihat. Setelah basis ditentukan oleh sistem operasi melacak status partisi memori. Hal itu dilakukan melalui struktur data yang disebut table partisi. Contoh table partisi, alamat awal ini udah ada ya, alamat awal partisi, ukuran partisi, status. Ini ada contohnya nih. Ada yang ini dari alamat ya, alamat awal partisi. Di sini ada 0K atau 0 rupiah, ukuran partis 200K, status dialokasikan. 200K, ukuran partisi 100K. Contoh ya, alamat awal partis dari 0K ke 200K dialokasi, status dialokasikan. Ya, alamat kedua, alamat awal atau hal kedua, alamat awal partis, ukuran partis 100K, status bebas. Alamat hal ketiga 300K, ukuran 100
450 status bebas. 400 alamat awal statistis atau hal keempat 450K ukuran 250 status dialokasikan. Ini sudah ada contohnya ya. Tadi udah kita lihat di atas ya, ada tabelnya nih ya. Hal 1, hal 2, hal 3 dan 4. Ya, ini udah ada tabelnya nih. Terus sebagai contoh, jika di sini contoh kedua ada ya. Nih, di sini ada contoh kedua kayak gini. Ini alamat yang dihasilkan oleh CPU dibagi menjadi nomor halaman, jumlah byte yang diperlukan untuk mewakili halaman dalam ruang, alamat logis atau nomor halaman, offset alamat, jumlah bit yang diperlukan untuk mewakili kata tertentu dalam halaman atau ukuran halaman ruang, alamat logis atau nomor kata dari halaman memori ya. Di sini ada nomor bingkai, ada frame ya, bisa langsung kita lihat ya. Ada contohnya. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Kalau ada kekurangan boleh nanti dilengkapi di komen ya. Terima kasih. Saya Seri. Sampai jumpa. Dadah.